Halo guys, jadi kita lagi walking tour ke Kuitang. Ikutin terus ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian masuk Kuitang, itu bisa turun di stasiun Gondangdia. Terus nanti kita tinggal jalan 1,2 sampai 1,5 kilo buat sampai ke Kuitang. Halo semuanya, jadi kita udah sampai ke pemberhentian pertama kita, yaitu di Museum Sumpah Pemuda. Bye. Lanjut. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah sampai di Museum Sumpah Pemuda. Sejarah singkatnya, di awal abad ke-20, gedung ini belum jadi museum, tapi sempat jadi rumah kepemilikan keturunan Tionghoa bernama Si Kong Leong. Beliau menggunakan rumah ini sebagai rumah tinggal dan juga toko. 25 tahun setelahnya, di 1925, saat Stovia dan Reichsschule berdiri, rumah ini berubah menjadi indekos untuk mahasiswa. Jadi, kalian kebayangkan seberapa kerennya penghuni kos ini? Kos ini juga merupakan tempat revolusioner dengan dijadikannya sebagai ruang pertemuan Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928. Nah, di tempat ini juga lagu Indonesia Raya pertama kali didengarkan loh. Makanya, rumah ini kemudian dijadikan Museum Sumpah Pemuda. Ya, Nah, sekarang kita berada di gedung CTC atau Central Trading Corporation. Nah, gedung ini tadinya dibangun di Bukit Tinggi dan dipindahkan ke Jakarta dan diresmikan oleh Soekarno menjadi gedung BUMN. Nah, pada saat itu gedung ini menjadi pusat lagi karena sudah merata juga. Dan pada saat itu, pada zaman itu ini sudah sangat mewah dan bahkan ada rumor di sini karena dijadikan markas organisasi PKI. kita lagi di mana? Kan? Cake shop. Jadi ini roti ini dari 1938. Miliknya awalnya yang buat ini itu bantu-bantu belanja untuk bikin kue. Tapi akhirnya salah satu orang belanja itu bilang, tuh buat kue sendiri aja. Terus dia buat cake shop dari jenis cake shop gitu. Nah, hari ini kita beli beberapa kue di dalamnya. Contohnya ada apa nih? Ini apple crumble. Ini ada own by cook. Ini kue Belanda gluten free, sugar free. Terus ini sourdough. Sekarang kita sedang berada di GKI atau Bibliotek Indonesia, atau dulu itu namanya adalah Historische Gereform Verde Kerk van Batavia. Gereja ini awalnya dibangun pada tahun 1473. Lalu ketika pada awalnya ini gereja ini hanya diisi oleh jamaah-jamaah orang-orang Belanda, karena juga sultannya ini menggunakan bahasa Belanda. Namun ketika tembok Batavia muncul, mulai ada jamaah-jamaah yang selain Belanda. Dan pada tahun 1956, gereja ini dinamakan secara resmi ya dengan nama GKI, Gereja Kristen Indonesia. Dan seperti kita lihat di sini, ini gerejanya. Ada juga fakta-fakta unik atau mining unik dari gereja ini, dari jalurnya. Yang di atas itu adalah lingkaran itu di atas menandakan kesempurnaan ilahi. Lalu di bawahnya itu ada 3 jendela yang dia mengartikan ajaran Trinitas, ya, ajaran Kristen. Lalu ada pintu, itu adalah sebagai pintu keselamatan umatnya. Ini dulunya kantor ini. Iya guys, ini NV Bouwploeg, salah satu apa ya PT gitu lah di zaman Hindia Belanda. Itu dia yang buat rumah-rumah, bangunan-bangunan di daerah Menteng. Jadi guys, ini adalah rumah kolonial Belanda dan sudah ditandai di Google Maps. Rumah memang nggak ada apa ya pembicaraan setelahnya bakal diapakan rumah ini karena memang ditutup. Jadi kita harus semuanya seperti sudah tahu. Ini maksudnya.